Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan kesempatan untuk berkumpul di sini pada kesempatan yang mulia ini. Sholawat serta salam senantiasa kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita ke jalan yang benar. Saya di sini akan membahas materi tentang mengenal hakikat gemerlap dunia. Hadirin yang dirahmati Allah, hari ini mari kita bersama-sama menyingkap tabir kehidupan dunia yang sering kali menawarkan gemerlap dan pesona yang memikat. Dunia ini memang penuh dengan godaan dan cobaan, namun di balik gemerlapnya terdapat hakikat yang perlu kita renungi bersama. Mari kita jernihkan pandangan kita dan memperkuat iman kita dalam menghadapi segala tantangan. Agama kita adalah agama yang sempurna, termasuk kesempurnaannya dalam mengatur porsi atau hak yang kita ambil di dalam kehidupan dunia. Seperti yang telah kita singgung sebelumnya, tidak ada larangan di dalam Islam mencari kekayaan atau penghidupan di dunia. Bahkan, sebanyak apapun yang bisa kita kumpulkan, tiadalah ada larangan untuk itu, asalkan semuanya dikumpulkan dengan cara yang halal, dengan landasan untuk kemaslahatan kita di dunia dan di akhirat. Namun perlu kita ketahui bahwa sifat asal dunia dengan isinya ini ada di hadapan Allah adalah tidak ada artinya, atau bahkan hina. Hina dalam arti tidak hanya tidak bernilai sama sekali di hadapan Allah, tetapi juga terlaknat, hingga bisa berubah menjadi mulia karena suatu hal yang membuatnya mulia. Dalam beberapa hadis Rasulullah SAW bersabda, dunia itu terlaknat dan segala sesuatu yang terkandung di dalamnya kecuali orang berzikir kepada Allah yang melakukan ketaatan kepadanya, seorang alim atau penuntut ilmu syar'i. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam riwayat lain, Nabi membandingkan kehidupan dunia bahkan lebih hina dari bangkai seekor kambing. Demi Allah, sungguh dunia ini lebih rendah dan hina bagi Allah daripada hinanya bangkai ini bagi kalian. Hadis riwayat Muslim. Seandainya dunia punya nilai di sisi Allah, walau hanya menyamai nilai sebelah sayap nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberi minum kepada orang kafir seteguk air pun. Hadis riwayat At-Tirmizi. Demikianlah sahabat, gambaran dunia di hadapan Allah dan Rasulnya. Hal yang bersifat duniawi tidaklah memiliki arti di hadapan Allah dan Rasulnya. Maka besarnya keduniaan yang diberikan Allah kepada seseorang belum tentu itu merupakan suatu hal yang memuliakan, bahkan bisa jadi itu suatu hal yang membuatkan hati akan kehidupan yang sesungguhnya. Sebagaimana kutipan Imam Al-Ghazali dalam kitab Tadzib Mukassaf Al-Qulub yang mencantumkan perkataan Imam Hakim yang berkata, dunia adalah rumah yang rusak, tetapi lebih rusak lagi hati seseorang yang memupuknya. Surga adalah rumah kemakmuran dan lebih makmur lagi hati yang memimpikannya. Yang pertama, pemahaman terhadap kehidupan dunia. Hadirin yang dimuliakan Allah, dunia ini merupakan panggung yang dipenuhi dengan kesenangan dan godaan. Kita sering terpesona dengan gemerlapnya kehidupan duniawi yang dipenuhi dengan harta kekuasaan dan kenikmatan. Namun perlu kita pahami bahwa kehidupan dunia hanyalah sementara, seperti yang Allah firmankan dalam Al-Quran surah Al-Kahf ayat 7. Sesungguhnya harta dan anak-anakmu hanyalah cobaan. Jadi gemerlapnya dunia ini adalah ujian bagi kita, bagaimana kita bersikap di tengah-tengah godaan itu. Apakah kita terbuai dan terlena, ataukah kita tetap teguh berpegangan pada nilai-nilai kebenaran yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hakikat kehidupan sejati. Hakikat kehidupan sejati tidak terletak pada materi atau kekayaan duniawi. Kehidupan sejati adalah memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala dan kebahagiaan abadi di akhirat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, dunia hanyalah perhiasan dan kelezatan, dan sebaiknya
Sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita salihah. Kita tidak boleh terjebak dalam keserakahan akan harta dan keduniaan. Kita harus selalu ingat bahwa harta dan keduniaan hanyalah sementara, sedangkan akhirat adalah abadi. Oleh karena itu, marilah kita mengerahkan tujuan hidup kita untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar kesenangan duniawi yang fana. Yang ketiga, tantangan dan cobaan di dunia. Dalam menjalani kehidupan dunia, kita pasti akan dihadapkan pada berbagai tantangan dan cobaan. Tantangan itu bisa datang dalam bentuk godaan harta, kedudukan, atau kekuasaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 155. Sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Tantangan itu bukanlah untuk membuat kita terpuruk atau putus asa, melainkan untuk menguatkan iman dan ketabahan kita dalam menghadapi segala ujian. Di saat-saat sulit itulah kita harus tetap berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dialah satu-satunya tempat kita meminta pertolongan dan perlindungan. Yang keempat, tindakan nyata. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengenal hakikat gemerlap dunia membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang tujuan hidup kita. Kita tidak boleh terbuai oleh gemerlapnya dunia ini, melainkan harus tetap berpegangan pada nilai-nilai kebenaran yang telah ditetapkan oleh Allah. Kita harus menghadapi segala tantangan dan godaan duniawi dengan ketabahan dan keimanan yang kuat. Kita harus selalu mengingat bahwa dunia ini hanyalah sementara, sedangkan akhirat adalah abadi. Mari kita renungkan betapa berharganya hidup ini dan betapa besarnya rahmat Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki diri di dunia ini. Mari kita gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kepadanya dan meraih kebahagiaan abadi di akhirat. Akhir kata dari saya, semoga ceramah ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang hakikat gemerlap dunia dan menginspirasi kita untuk hidup sesuai dengan ajaran Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.